Kalau indikator perkembangan partai itu kita lihat dari struktur, organisasi, sampai di tingkat bawah itu sangat luar biasa. Artinya respon masyarakat terhadap Partai Golkar ini cukup bagus. Ya, saya melihatnya dari sisi situ saja. Jadi kepengurusan kami dari kabupaten, kecamatan sampai desa itu benar-benar terisi dengan baik. Dan kita setiap 3 bulan itu ada acara kumpul ya untuk silaturahmi itu setiap 3 bulan kita lakukan untuk ke desa-desa itu. Jadi satu kecamatan ngumpul dan di situ kepengurusan dari tingkat desa itu semuanya penuh ada gitu. Rapatkan barisan, jagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Rapatkan barisan, jagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Rapatkan barisan, jagakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono. Saat ini kami sudah bersama dengan seorang pelaku komunikasi digital ini, yaitu Bapak Insinyur Siswanto. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Blora. Mungkin bisa kita mulai dengan Pak Sis, mungkin bisa bercerita tentang pengalamannya. Jadi belum masuk di dunia politik, mungkin bisnis, mungkin kuliah dulu gitu ya, Pak Sis, seorang insinyur ya, kemudian jadi anggota DPRD, sekarang ngurus partai, dan sekarang mulai terjun di dunia digital. Monggo silakan Pak Sis. Terima kasih Pak Bambang. Jadi saya kalau bercerita tentang awal ya dari kuliah, jadi saya dulu kuliah di Fakultas Peternakan Pak Bambang. Oh. Jadi, insinyurnya bukan insinyur teknik, tapi insinyur peternakan. Di Jadi Undip, di Undip ya, di Undip Semarang ya. Saya Undip dan kebetulan saya itu senang sekali berorganisasi. Sejak kecil saya itu organisatoris memang. Dari SMP, SMA, kuliah, saya aktif di HMI, Pak. Jadi aktif di HMI, terus selanjutnya sebenarnya kalau kerja, saya dulu kerja di dunia peternakan memang, di dunia peternakan, dan saya putuskan untuk pulang kampung, Pak Bambang. Jadi pulang kampung, jadi saya kerja itu di Semarang, di perusahaan peternakan, tapi saya putuskan untuk pulang kampung. Ya kepengennya bisa bermanfaat di desa gitu. Jadi saya putuskan, saya berhijrah. Jadi saya beranikan diri untuk berhijrah. Dan juga memang ada salah satu ini, memang aneh juga Pak Bambang. Saya itu dari kecil punya cita-cita jadi anggota DPR itu. Jadi itu memang cita-cita sebenarnya. Sehingga saya pulang kampung, saya itu langsung masuk ke dalam ini, karena memang untuk bisa jadi anggota DPR kan harus masuk dalam partai politik gitu. Jadi saya masuk ke dalam partai politik, sehingga waktu itu karena orang tua saya itu orang Golkar, ya saya ngikut jejak orang tua, saya ikut di Golkar gitu Mas. Sampai akhirnya saya bisa jadi anggota DPR gitu. Walaupun tahun 2000 saya resign itu tahun 2006. 2006 pulang kampung Pak Bambang. Saya dari Semarang pulang kampung tahun 2006. 2009 saya nyalon DPR.
tapi tidak jadi, belum jadi, karena memang baru 3 tahun saya adaptasi dengan lingkungan. Terus saya mulai lagi 2014, saya ikut dan jadi anggota DPR. Terus tahun 2019 saya ikut lagi dan jadi lagi yang kedua. Gitu. Nah itu. Dan setelah sekian tahun, saya kok baru setahun ini Pak Bambang tertarik di media YouTube itu. Jadi baru setahun karena memang saya itu tipenya ini gaptek juga sebenarnya. Saya itu gaptek. Ya hanya kepengen pada waktu itu ini untuk bekerja di YouTube ketemu dengan seorang YouTuber gitu. Iya. Nah akhirnya ngomong-ngomong ya udah, saya punya ilmunya, dia punya teknologi IT-nya, ya kita bergabung gitu. Baik. Jadi gitu. Ya Pak Sis. Pak Sis sudah kecil cita-citanya jadi anggota DPR. Apa yang memotivasi itu? Atau mungkin melihat lingkungan atau seperti apa? Kalau cita-cita dari kecil juga nggak tahu, pengen aja gitu ya. Karena memang mungkin lihat itu DPR ya, pengen jadi DPR gitu aja sebenarnya. Sehingga pada saat kecil kalau cita-cita kan nggak punya ini apa motivasinya ini nggak tahu. Tapi kalau sekarang ini ya saya melihat ya sebenarnya kalau saya misinya ya supaya bisa lebih bermanfaat gitu, hidup lebih bermanfaat bagi orang lain gitu, Bang. Iya. Betul. Nah, Pak Sis masuk di Golkar karena orang tua Golkar. Tapi pertimbangannya tidak sekedar itu, karena ketika Pak Sis mulai aktif di politik itu, suasana politik sudah mulai bebas, jadi orang boleh pindah kemana aja, boleh ikut partai mana aja. Kenapa tetap memilih Golkar? Ya, karena memang ini di desa saya memang beberapa partai politik yang besar itu kebetulan saya cocoknya dengan Golkar gitu. Cocoknya dengan ini misi pribadinya gitu kayaknya inilah cocok gitu Pak Bambang. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Jadi memang kalau lingkungannya memang sudah mendukung, kemudian cocok dengan program-program atau misi yang akan dicapai, ya akhirnya pilihannya seperti itu, Pak. Nah, betul. Pak Sis sekarang kan justru menjadi pengurus Partai Golkar ya di Kabupaten Blora, kalau nggak salah jadi sekretaris. Bagaimana perkembangannya Partai Golkar sampai saat ini, Pak Sis? Kalau bicara masalah perkembangan ini saya masih belum ini, karena indikatornya ini memang indikatornya. Kalau indikator perkembangan partai itu kita lihat dari struktur, organisasi, sampai di tingkat bawah itu sangat luar biasa. Artinya respon masyarakat terhadap Partai Golkar ini cukup bagus. Ya, saya melihatnya dari sisi situ saja. Jadi kepengurusan kami dari kabupaten, kecamatan sampai desa itu benar-benar terisi dengan baik, dan kita setiap 3 bulan itu ada acara kumpul ya untuk silaturahmi itu setiap 3 bulan kita lakukan untuk ke desa-desa itu. Jadi satu kecamatan ngumpul dan di situ kepengurusan dari tingkat desa itu semuanya penuh ada gitu. Ya. Jadi itu Pak Bambang. Nah, kalau ini indikatornya itu kursi, nanti kita bicara di 24 kita sampai seberapa kemampuan kita. Ya. Karena kalau kita lihat dari kepengurusan kita ini memang beda dengan yang sebelumnya gitu Pak. Jadi memang benar-benar karena ini kebetulan Mas Ketua kita ini muda, energik gitu, yang setiap 3 bulan itu gantian dengan saya atau kadang bareng, ya itu bisa
bersilaturahmi ke pengurus gitu Pak Bambang. Kalau tidak salah Blora itu 2014 untuk Partai Golkar kursinya 8 kalau tidak salah ya. Sekarang jadi 5. Iya. Di 2004 kalau jadi 8 itu nggak naik itu cuma mengembalikan kursi yang pernah dipunyai. Ya. Betul, Bapak. Betul. Ya, cuman karena memang dinamika politiknya kan sangat dinamis sekali ya, dinamis sekali di mana kalau di wilayah seperti di Blora ini sangat keberhasilan ini sangat ditentukan siapa kepala daerahnya gitu ya. Ya. Karena memang mereka lebih punya istilahnya kekuatan gitu ya. Ya. Jadi di situ. Ya. Karena ini terasa dulu waktu Pak Bupati yang dulu pegang Demokrat naik, pegang ya ini ada pegang PKB naik. Jadi kuncinya sebenarnya kalau Golkar harus memenangkan pilkada. Ya. Jadi memang itu suatu keharusan untuk supaya Golkar itu bisa berkembang di Kabupaten Blora. Golkar memenangkan pilkada atau yang jadi kepala daerah itu harus jadi dari Golkar? Ya sebenarnya ya sama saja. Yang penting kita sebagai pendukung utama ya, dan diusahakan memang harus kader dari Golkar gitu yang utama. Artinya hanya memenangkan yang menang orang lain kan belum tentu nanti dampaknya untuk Partai Golkar gitu ya. Ya betul, memang seperti itu, dan itu juga tergantung juga dari figur daripada yang kita usung itu seperti apa gitu. Oke, Pak Sis, ini yang menarik kan saya mengamati ya dinamika digitalisasi ini ya. Ini kan dinamikanya kan semua nanti akan ke arah situ. Maka saya suka mengamati di berbagai tempat itu. Nah, pertanyaan saya Pak Sis, apakah kegiatan itu menurut Pak Sis kan bukan sekedar karena hobi, karena senang, pasti kan ada misinya, kepentingannya. Apakah membantu misalnya untuk mensosialisasikan atau berkomunikasi dengan konstituen sebagai anggota DPRD, atau bahkan juga membantu Bapak kan sebagai administrator lah dari Partai Golkar karena sebagai sekretaris. Gimana Pak Sis? Ya. Jadi memang gini Pak Bambang, kalau ini kaitannya dengan saya pribadi, itu memang kemarin itu saya masuk di YouTube itu sebenarnya saya menyembunyikan identitas saya gitu. Jadi saya menyembunyikan identitas saya sehingga saya sebenarnya kepengen berkiprah lepas dari saya itu sebagai anggota DPR. Jadi di belakang ini belum karena saya baru 1 tahun ya, baru 1 tahun baru mengenalkannya 1 tahun. Cuman untuk ini saya upload itu masuk ke YouTube-nya itu kan baru sekitar 1,5 bulanan itu Pak. Tapi ini sangat kalau menurut saya sangat tertarik, dan ini memang benar-benar media ini bisa diandalkan untuk bisa komunikasi kita kepada masyarakat. Apakah dalam rangka penyembunyian itu nama kanal YouTube-nya kan agak angka-angka gitu. Mungkin bisa disebutkan biar orang tahu kalau mau mengikuti kanalnya Pak Sis ini. Jadi memang saya kan pakai
blank on ya, blank on 5115 gitu. Ya. Jadi blank on itu ada dua indikasi karena saya ini orang Jawa dan saya kebetulan aktif di kebudayaan Jawa. Saya pengurus kabupaten untuk ini Permadani, ya, persaudaraan masyarakat budaya itu saya di sana, sehingga saya pakai identitas Blangkon gitu ya. Blangkon, jadi Blangkon itu sebenarnya Blangkon gitu ya. Nah, cuman saya bisa plesetkan ke blank on. Blank on artinya dari blank jadi on gitu. Artinya orang jadi tidak tahu jadi tahu gitu. Ya gitu. Nah, kalau 5115 itu nama saya. Angka itu menyebutkan SIS gitu. 115. 5115. Ya. Kenapa satunya 2 kali? Kalau SIS kan satunya 1 kali. Ya, kalau itu sebenarnya ini berawal dari ini Pak Bambang. Berawal dari saya punya sepeda motor dulu. Punya sepeda motor itu nomornya 4 sepeda motor nomornya 5115 semua. Oh. Gitu, ya. Ya. Jadi itu memang saya pesen nomor. Kalau 3 angka kan susah kalau sepeda motor Pak Bambang. Itu pakai 4 angka, jadi saya pakainya 5115 gitu. Itu Pak Sis studionya di mana? Di Blora atau di Sambong? Di rumah Sambong. Ya. Saya lihat itu kan podcast, jadi berarti semua yang diajak bicara itu datang ke Sambong. Iya betul, betul. Ya. Saya undang datang. Ya. Nah itu, nah cuman kan kesulitannya gini Pak Bambang. Jadi memang karena ini podcast, saya mesti harus memanggil. Nah kan banyak yang saya ini hadirkan itu kan, jadi ini saya banyak mengundang itu kepala dinas atau ini yang eksekutif yang membidangi sesuatu yang akan kita bahas gitu. Cuman saya repotnya kan mengatur waktunya gitu Pak Bambang. Ya. Mengatur waktunya saya agak kesulitan sehingga jadi ini waduh ternyata nggak bisa kita tunda lagi. Nah ini kebetulan kemarin memang ada jeda yang saya belum bisa menyatukan waktu itu, akhirnya saya ngevlog Pak. Oh iya. Jadi cuman vlog itu pendukung podcast. Artinya saya nanti akan ditayangkan. Membahas podcast itu akan membahas tentang UMKM di desa. Gitu. Ya. Nah, intinya nanti kita akan bicara dengan Bapak Kepala Dinas Perdagangan tentang UMKM di desa. Nah, sebelumnya saya ngevlog dulu, saya datangi dulu UMKM itu, saya cari informasi bagaimana kesulitannya, bagaimana permasalahan yang dihadapi, lah nanti baru kita akan bahas gitu. Ya, menarik model-modelnya. Kalau saya ini spesialisasi wawancara jarak jauh. Jadi memang praktis gitu Bapak. Sangat produktif, sehari bisa beberapa kali, malam kan tamunya bisa di luar negeri juga bisa, jadi tapi ya, pasti ada plus minusnya gitulah. Nah, saya mengamati peralatannya Pak Sis, kelihatannya dipersiapkan betul gitu ya. Gimana penyiapannya itu?
Ya sebenarnya tidak juga Pak Bambang, seadanya sebenarnya peralatan itu. Cuman mana yang peralatan yang harus dicukupi, saya cukupi gitu. Mixer, apa mikrofon, kamera pakai kamera 2, 3 dengan HP. Jadi memang ini apa yang dibutuhkan gitu. Itu kita penuhin gitu aja. Jadi saya ngikutin ini saran dari YouTuber Iya, iya. yang ini yang membantu saya, jadi tim saya itu, oh ini Pak kurang begini Pak, ini untuk supaya suaranya bagus harus begini, ini saya ngikutin aja gitu. Iya, iya. Karena saya terus terang buta masalah itu. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Nah, sekarang mengenai konten ya. Jadi Pak Sis tadi kepakarannya lah ya gitu ya. Artinya kan bidangnya peternakan. Kemudian profesinya sekarang menjadi anggota dewan. Tugas organisasinya menjadi ketua partai. Itu semua dirangkum atau punya orang tertentu? Kalau saya lihat kan banyak wawancara juga dengan kepala desa atau apa bidangnya campur sari gitu Pak, macam-macam gitu atau mungkin punya fokus tertentu Pak? Kalau di ini Pak Bawang, jadi kalau di YouTube channel itu saya spesialisasi itu desa. Jadi channel kami punya visinya itu desa mandiri dengan misinya desa membangun. Jadi ini aja berkaitan dengan desa. Jadi kaitannya dengan kepala desa, tugas kepala desa, terus nanti bumdesnya bagaimana ini. Jadi semua kaitannya dengan desa gitu. Ya. Jadi spesialisasi tentang potensiasi desa. Nah Pak Sis, kalau soal respon, ini kan spesialisasinya desa, kegiatannya ada di desa. Itu apa sekarang masyarakat desa itu sudah sudah aware itu sudah peduli, sudah banyak yang menggunakan memantau YouTube atau seperti apa, terutama kalangan elitnya lah ya, misalnya apakah pegawai negeri atau perangkat desa atau tokoh-tokoh masyarakat gitu, seperti apa Pak Sis? Kalau di desa itu ini Pak Bambang, memang karena memang saya memulai itu motivasi saya kan memang dapil ya, dapil saya. Artinya saya bisa mempotensiasikan desa di mana dapil saya berada. Itu tadinya kan seperti itu. Sehingga kalau bicara masalah masyarakat yang menggunakan media kayak gitu, kalau kita lihat memang cukup tinggi Pak sudah. Artinya hampir semua masyarakat dalam satu keluarga pasti ada lah satu HP itu pasti ada dan mereka menggunakan untuk itu. Dan di desa-desa sudah banyak Pak Bambang, YouTuber desa itu banyak sekali yang subscribernya sudah ribuan itu di tempat saya banyak. Sudah banyak di desa gitu. Yang kontennya ngevlog sembarangan kayak gitu, itu banyak sekali. Ya mungkin hanya guyonan atau apa, itu sudah cukup banyak. Artinya di desa konsumsi media itu sudah cukup bagus saya pikir. Sehingga saya juga tertarik untuk itu. Jadi sekalian ya kita kemasannya ya sekalian persiapan nanti tahun 2024 itu Bapak. Ya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Saya kira menarik sekali ya. Ini bisa untuk apa saja, bisa untuk komunikasi, bisa untuk bisnis, bisa untuk politik, bisa untuk pemerintahan. Menurut saya ya ini dunianya tergantung kita mau manfaatkan untuk apa. Betul. Ya. Nah, Pak Sis, apalagi kira-kira tadi yang jadi masalah itu soal
ngatur waktu, soal Ya. teknologi saya kira tidak ada masalah. Kalau Pak, jaringan sudah bagus semua ya, semua desa sekarang? Bagus, kami di desa menggunakan ini untuk WiFi dengan jaringan optik, Pak. Jaringan optik, jadi cukup bagus di tempat kami, cukup bagus. Di desa-desa cukup bagus. Cuman memang ada beberapa desa untuk di Kecamatan Sambong itu, ada desa yang memang agak susah sinyalnya. Dan itu kemarin kita juga sudah sarankan untuk menghubungi, kirim surat ke Telkomsel untuk bagaimana bisa dibangunkan tower di sana gitu. Saya kira itu bagus karena itu misi pemerintah. Jadi pemerintah misinya menyelesaikan, apalagi itu masih di Blora, di daerah-daerah pedalaman Papua sana juga harus diselesaikan. Jadi kalau ada info itu pemerintah, Telkom, Kominfo itu pasti akan senang, Mbak Sis. Ya. Gitu, J. Nah, Ya. sekarang sudah mulai ada respon gitu, misalnya Pak Sis ketemu siapa gitu, terus kemudian Ya sudah. Sudah banyak respon karena ini Pak, identitas Blangkonnya itu Pak. Jadi saya kalau di desa saya sering gunakan Blangkon. Kalau misalkan datang kondangan, datang acara apa, kayak kemarin sore itu ada penutupan Basar Ramadan, saya tampil dengan pakai Blangkon. Mereka udah tahu Pak Blangkon, kayak gitu. Baik, Pak Sis, terakhir mungkin Pak Sis ada saran ya, atau harapan lah pada masyarakat, pada para YouTuber, gitu ya, kemudian konstituen, teman-teman, gitu, harus apa ini ke depan supaya benar-benar media digital ini membantulah, nggak malah merugikan gitu ya, kan itu juga ada kelemahannya banyak sekali. Gitu. Termasuk saya kira Pak Sis itu termasuk dalam golongan yang seperti saya, yang ingin memberi edukasi ya, memberi edukasi itu sebenarnya segmennya kecil, jadi nggak begitu banyak, tapi ya sudah memang kita niatnya begitu. Masih seperti apa? Monggo silakan. Jadi memang begini Pak Bambang, dalam memilih ini ya konten itu saya sepakat dan saya sudah diskusi dengan teman-teman. Jadi kalau saya membuat podcast, kalau podcast itu desa, sudah podcast desa, di mana saya slogan di podcast saya itu kan no bully, no sara, no hujat, no benci. Jadi memang podcast saya ini podcast yang baik-baik lah. Jadi dengan pemerintah juga hanya sifatnya masukan, bukan menghujat pemerintah. Jadi tidak ada, itu kita bersihkan semua. Jadi itu sehingga saya begini, kalau memang seperti itu kan pasarnya kecil sekali. Karena biasanya orang itu ya viewer itu gampangnya kalau sifatnya yang menghujat, itu kan biasanya seneng ya Pak Bambang ya. Sehingga biasanya cepat untuk menaikkan rating itu ke sana. Tapi kami sepakat misi kami atau slogan kami yaitu kita no bully, no sara. Jadi memang benar-benar kita himbau kepada masyarakat, marilah kita gunakan media sosial ini sepositif mungkin. Karena ini apabila dimanfaatkan secara positif, maka media sosial ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat bagi pribadi, bagi masyarakat, dan bagi lingkungan hidup, gitu Pak Bambang. Jadi saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Siswanto, Insinyur Peternakan, yang saat ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora. Ya, mudah-mudahan kanalnya Blank On 5115
benar-benar bisa memberi semangat, memberi motivasi. Amin. Ya. Sekali lagi Ye. terima kasih Pak, saya sukses. Ya, Kembali ye, monggo Pak Bambang ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.